mohon izin saya perkenalkan diri, nama saya Gede Pageh. Kemudian saya lahir di Seraya juga. Dalam masa kehidupan kita sempat sebagai peserta transmigran, Bu ya. Kemudian balik, akhirnya kita dari semua pengabdian itu berakhir menjadi mendirikan koperasi di tahun 2008, tepatnya bulan Juli tanggal 2. Badan hukumnya keluar itu dan kami termasuk anggota pendiri di situ. Nah, pada saat mendirikan itu kami tidak berpikir banyak gimana caranya kita bisa membantu orang-orang, bisa menghimpun dana, gitu aja pikirannya. Kemudian ketika itu terbentuk, 5 tahun berjalan, di tahun 2013 ya ditunjuklah sebagai ketua gitu kan ya, di periode yang kedua. Tetapi sebelum itu Tiang sudah melalui tahapan-tahapan mengikuti proses pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten juga provinsi, yang terakhir mengikuti sertifikasi manajer ya tahun 2012 kalau tidak salah itu. Nah, dari situlah saya mendapat inspirasi pada saat mengikuti pelatihan sertifikasi manajer, bahkan waktu kita disematkan dikatakan lulus 12 UK itu kan ya, unit kompetensinya. Di situ saya mendengar salah satu pengajar, dosennya saat itu, kalau Anda mau berhasil harus pasang kontrak. Anda harus berani pasang kontrak sama pemilik usaha itu, jika Anda sebagai orang yang bekerja di dalam lembaga tersebut. Nah, sehingga kami ancang-ancang ketika itu mulai pasang kontrak ya. Jadi saya pasang 30%. Kontrak 30% dengan catatan kredit macet 0, kami akan pertanggungjawabkan kepada yang mestinya saya pertanggungjawabkan, baik kepada anggota, lembaga, dan seluruhnya. Dan dari komitmen awal itu kami tuangkan dalam surat keputusan, tuangkan dalam perubahan anggaran rumah tangga dan anggaran dasarnya, dimasukkan semua di situ sehingga kami terbentengi dari situ. Nah, dari situ kami mulai berjalan. Dan berjalan itu kami ada perkembangan kepercayaan mulai ada. Nah, itu seiring dengan tentu dukungan dari masyarakat ya, tidak serta-merta karena saya enggak ya, karena masyarakat itu yang memberikan kepercayaan kepada kami. Kalau apa yang saya lakukan di semua itu kami berjalan begitu saja, tidak lebih rasanya. Kalau misalnya kami di media expose enggak juga, bahkan kami sangat khawatir untuk terlalu lebar ya. Karena kita ketika misalnya secara tiba-tiba dibawakan uang 10 miliar juga kami belum tentu menerima. Ketika tiba-tiba minta pinjaman 10 miliar kami juga belum tentu terima, kan itu ya. Jadi kami perlahan saja gitu ya, perlahan saja kami ini berusaha dekat dengan masyarakat. Dari situlah masyarakat itu mungkin terpanggil hatinya lah, terketuk hatinya untuk ada partisipasi di koperasi ini. Itu kalau cikal bakalnya Ibu. Terus dari 2013 kami di tahun 2018 ditunjuk lagi, masih terus. Kemudian terakhir kemarin 2023 yang periode ketiga berarti ya, itu masih juga dipercaya. Jadi urusan ke berikutnya sampai kapan saya tidak tahu juga itu, karena yang memegang suara pendapat itu kan mereka masing-masing anggota gitu ya, gitu kiranya. Sekiranya kami juga ada kewajiban untuk kaderisasi ya, paling tidak kami punya tanggung jawab sesuai dengan tatanan perintah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Begitu masuk umur 55 kami tidak boleh lagi mengambil jabatan yang di posisi ketua ataupun pengurus dan pengawas gitu ya. Di belakang itu kami ditempatkan pada pembina. Jadi pembina ini berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerja pengurus, pengawas, dan segala sesuatu yang roda penggerak dari usaha itu. Kami akan berusaha berada di situ karena sudah merupakan ketentuan anggaran dasar kami. Sepanjang hayat kami harus pertanggungjawaban itu. Saya tidak mau meninggalkan itu. Jadi saya sudah meyakini meskipun saya tidak punya pendapatan pensiunan, tetapi paling tidak tanggung jawab saya memang sampai sama dengan notaris lah. Begitu kematian itu tiba baru berakhir, karena itu dimandatkan. Kita harus sebagai anggota pendiri itu, apalagi sebagai pembina, harus mempertanggungjawabkan sampai kapanpun itu gitu. Ketika terjadi suasana krusial di koperasi ini oleh karena pengelolaan, baik itu oknum pengurusnya maupun oknum pengawasnya, maka pembina masuk deh Bu, untuk menyelamatkan ini. Ini merupakan tanggung jawab yang harus tidak boleh tanpa ada pengemban gitu. Itu di situ Bu. Jadi kalau bahasa apakah masih sanggup, itu sang waktunya akan menjawab ya, sang waktunya akan menjawab. Sepanjang aturan kami tidak melanggar, saya pikir itu mungkin iya gitu ya, mungkin iya gitu kan gitu ya. Kalau pembenahannya banyak hal ya. Pertama kami mulai dari
pembuktian kepada masyarakat bahwasannya betul-betul kami tidak ada niatan ya untuk menyalahgunakan ya kewenangan dan anggaran tentunya, dan dana yang ada di sini secara pribadi. Itu yang kami lakukan dengan cara membagi fase-fase kewenangan itu secara secara kalau kita katakan di surat tugas itu job description ya, itu ya, job itu sudah ada dan kami tuangkan dalam uraian tugas dan kerja di situ. Nah, di situ kami juga ada peningkatan kapasitas anggota untuk mengawasi kami semua gitu. Jadi upaya-upaya terus dilakukan itu, ada informasi juga ke masyarakat, boleh mereka masuk anggota dengan tanpa ada pembatasan ya, sepanjang mereka mau iya gitu. Yang berikutnya kami berkomitmen siapapun sebagai penggerak di koperasi ini, bahkan yang memiliki jabatan yang ada kaitan dengan struktural tidak boleh ikut dalam kancah politik gitu ya. Itu sudah menjadi perintah gitu ya, tidak boleh itu. Di luar daripada itu tentu kami secara internal di kepegawaian tentunya ya, kami ada beberapa hal yang kami lakukan. Kami buatkan fakta integritas, penjaminan, kemudian secara niskala juga kita katakan sumpah sesuai dengan perintah anggaran dasar, kita bagi yang sumpah itu ya. Setelah itu semua berjalan, kami juga ada inovasi mulai dari yang dulu masih tulis tangan itu kan, yang masih betul-betul manual gitu. Bunga itu masih sistem pakai kalkulator itu kan, kayak gitu ya. Di tahun 2008 itu habis gitu kita masuk namanya pengenalan komputer. Habis pengenalan komputer, program sudah mulai kita pelajari, dinas koperasi memberikan coba dulu gunakan ini, kita masuk ke sistem itu ya. Kita masuk ke sistem itu, setelah masuk di situ ternyata lebih cepat lagi sedikit gitu ya, lebih cepat lagi sedikit. Setelah masuk lagi di situ ternyata kemarin ada Alpha Prima yang ngasih PKL di sini ya, mahasiswanya. Kita coba apa yang bisa kita kerjakan dengan adanya Alpha Prima ngasih mahasiswa di sini sebagai PKL. Kita padukan di situ, ternyata dari situ saya minta didesain lah apa yang kami lakukan di komputer itu bisa diimplementasikan dalam HP. Nah, dari situ dipandu, akhirnya bisa kan, bisa. Kemudian itu baru semi itu baru semi. Nah, udah itu jalan dulu barang 2 tahun gitu kan ya. Jalan 2 tahun di situ bisa berjalan dengan baik, kita kerjanya lebih cepat, semua lebih terkoneksi dengan baik. Habis gitu kan ada tawaran lagi yang lebih baik lagi ini ya, ditawarin lah sama Join untuk kita masuk di situ kan, pembenahan dan akhirnya memang kita masuk di Join. Nah, setelah masuk di Join jadinya beneran kita totalitas harus ini gitu ya. Bahkan itu sangat berat melawan SDM kita, Bu. SDM kita kan semua ini kita kan takut semua ya, dengan ini kan semua takut awalnya kan gitu ya, tapi sekarang sudah mulai berani. Di situ kami juga ada upaya pemaksaan. Sekarang tinggal pilih, kalau mau tetap di koperasi harus standby terus di situ. Kalau memang sudah ada pekerjaan lain atau memang tidak mampu melakukan itu ya mohon maaf, kita harus sama-sama terbuka. Pilihannya apakah tinggalkan koperasi atau tetap di koperasi, itu saja. Jadi mereka kita setelah diadakan begitu mungkin ada rasa gimana ya, berjuang untuk bisa, akhirnya semua bisa di situ kan, bisa berjalan dengan baik. Dengan ada seperti itu menjadi kepercayaannya mungkin semakin baik. Hal-hal yang lain kita sering mengadakan semacam hajatan-hajatan kayak gitulah kepada masyarakat. Itu kita ngasih sumbangan kegiatan kayak gitu, kita ngasih juga. Bahkan yang menjadi kegiatan rutin kami, begitu orang memiliki anggota penuhnya ini Bu ya, memiliki simpanan 15 juta, begitu galungan kita kasih beras 25 kilo. Kalau udah punya 25 kasih berasnya 25 kilo apabila terjadi 2 kali galungan dalam setahun gitu. Jadi kalau 2 kali galungan dalam setahun, yang 15 cuma dapat sekali gitu kan. Sekarang dapat 2 kali dan seterusnya, itu secara kontinu Bu. Terus kita RAT-nya, rapat konsolidasi. Kita rapatnya dalam setahun 2 kali. Kadang selalunya di 2 Juli tahun berjalan sama sama Januari kan, kita RAT-nya di situ. Di situ memang kita betul-betul buka Bu. Kita tidak ada hal yang kita tidak sampaikan di situ ya, bahkan apapun itu ada data yang kita memang fair di situ, betul fair. Bahkan kita sering kalau mau bertanya kita ngasih hadiah gitu. Jadi mereka ada keterpanggilan untuk itu ya. Bahkan merangsang anggota untuk hadir. Hadir itu 10 orang pertama kita kasih hadiah supaya mereka mau hadir. Berikutnya lagi untuk duduk di depan, orang kan nggak mau Bu. Kita taruh uang 50.000 di kursi depan. Siapa yang berani duduk depan silakan ambil uangnya.
mereka baru mau masuk. Berikutnya masuk lagi dia. Acara berikutnya masuk lagi dia gitu. Nah, belakangan lagi yang ini kita ada koneksi dengan BPJS Tenaga Kerja. Nah, kita cari informasinya sudah jauh-jauh tahun sih sebelum ini booming kayak sekarang. Apa sih itu tentang BPJS TK? Terus kita koneksi kawin. Nah, kawin kan di situ dipadukan kalau BPJS TK membutuhkan iuran, kita bayarkan iurannya, mereka masyarakatnya yang sekitar itu deposito ke kita. Jadi bunga-bunganya kita pakai bayarin gitu. Sampai setahun kita targetnya kan 1.000, ternyata tercapai 1.000 setahun itu. Berarti tahun berikutnya harus 1.000 lagi, yang targetnya supaya 3.000, baru udah kita mungkin landai aja lah gitu kalau udah 3.000 gitu. Karena dalam sebuah peristiwa kematian yang saya pernah alami ya di tingkat orang tua kami, kemudian juga di masyarakat yang sering kami rasakan bahwa tingkat kehilangan itu memang hal yang mengejutkan pertama, tetapi setelah selesai masa sedihnya itu yang beban berikutnya adalah ini ya, kita tidak boleh pungkiri ya, tanggung jawab sosial itu kan ya. Nah dari situ kita hadir, kita mampu menyelesaikan itu, berarti mereka sedikit terbantu terus dan seterusnya mereka sangat gini jadinya semakin tertarik dengan koperasi. Nah memang di balik semua itu tentu hal yang baik juga Bu ya, ada hal yang kurang baik juga. Nah kami sepanjang itu kami bertindak sesuai dengan kepentingan umum saja, mana yang menguntungkan anggota lebih banyak itu yang kami ambil. Kalau kemarin pas COVID kita juga ada upaya Bu, karena kita tahu COVID ini menjadi masalah tentunya bagi semua kehidupan di semesta ini ya. Di Gunung Agung juga kita sempat, nah itu belum mereda Mas, waktu Gunung Agung meletusnya kita kembali ke COVID ini kan. Pada saat COVID itu kami menyiapkan anggaran Bu, kami menghadirkan logistik sembako di semua sektor anggota-anggota yang populasinya tinggi ya, di pelosok-pelosok gitu. Kami berpikir gimana caranya mereka supaya jangan terbangun rasa khawatir. Jadi begitu mereka punya uang, kalau memang mau ngambil sembako ambil di situ, titiknya di situ, ambil di situ. Tinggal setorkan nota, klik simpanannya, ketemu berapa. Kalau punya stok misalnya simpanan ada 2 juta, mau beli berapa silakan ambil, senilai itu kita potong di situ. Kurang kita kirim lagi Bu, hadirkan di semua titik itu. Nah dari situ kami berpikir supaya mereka tidak ketakutan, dan juga sembako yakin itu bisa hadir di situ. Nah betul kami hadirkan itu Bu, sampai dengan fasenya mereka reda. Ada bantuan pemerintah untuk beras itu kan ada ya, kemudian ada bantuan langsung tunai ya. Setelah itu kan mulai reda, kita menarik diri di situ. Nah berarti masyarakat sudah menjawab. Jadi mereka tidak perlu hadir ke koperasi untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan uang untuk ambil beras, tidak perlu. Beras kita hadirkan ke situ. Jadi itu pertama. Yang kedua, kami ada sentra pengrajin juga di sini. Di sentra pengrajin itu Bu, kami siapkan juga dana 150 juta. Kami berupaya membeli hasil kerajinan itu. Kami pikir akan terjadi setahun, jadi kami mampulah beli itu. Ternyata lebih dari setahun. Ya, kami coba dorong 150 juta rupiah. Kita danai dengan catatan mereka, saya mengikuti ketentuannya Pak Jokowi, Pak Presiden, bahwa pendapatan orang 600.000. Jadi mereka meskipun punya hasil, saya ambil cuma 600.000. Saya beli 600.000, saya tampung kerajinannya itu. Saya tampung. Habis itu berjalan, kan mereka artinya untuk urusan kebutuhan mereka nggak khawatir kan gitu ya. Sudah itu berjalan sekian lama, ternyata dari teman-teman yang pelaku pengrajin itu kan ada pengepulnya. Saya kembali bina pengepulnya. Kenapa mesti koperasi ambil untung dari kegiatan itu? Saya kan pasti ngambil untung, ya, iya kan? Sekarang kalau misalnya musim rame lancar gitu, barangnya 20.000. Saya kan tentu beli di bawah itu kan, saya beli 15.000 karena saya berpikir ini bunga uang selama 1 tahun ini harus tertutupi kan gitu ya. Saya berpikir saya ngambil 15.000, mereka masih mau. Loh ini ada untungnya 5.000 loh satu picisnya. Kenapa enggak Anda ambil? Saya kasih dana, saya kasih pinjaman. Anda yang kelola biar saya enggak ngambil barang gitu. Nah akhirnya sepakat. Pinjaman itu cair dan mereka kelola gitu. Jadi saya nggak ribut lagi, nggak sibuk lagi ngurus barang itu ya. Urus yang barang yang sudah tertanam karena belum bisa terjual ya nggak apa-apa. Kita tunggu nanti pasarnya buka kita jual gitu. Itu untuk pada saat COVID kemarin kan. Kemudian kami coba hadirkan anggota kami yang punya masih anak didik yang sekolah, kemudian punya rumah belum finishing. Kami berikan pinjaman lunak sapi dalam bentuk kredit sapi ya, Pursali Penguatan Usaha Ternak Sapi Bali gitu ya, kami namakan Pursali. Nah kegiatan itu kami berikan pinjaman selama setahun. Kalau pinjam 10 mereka dapat 9,
kembalinya 10. Nah, kalau mereka misalnya sampai istilah orang Bali ngadas kan lebih besar dari itu. Kami tidak berpikir di situ. Bahkan di situ mereka misalnya di perjalanan waktu beli sapi 9 juta, misalnya baru 6 bulan, ternyata udah laku 12. Ngambil selisih, oke kita tambah lagi gitu. Biar mereka itu utamanya untuk anak sekolah nggak sampai gini lah. Perlu uang sekolah apa ya 1 juta biar nggak sulit lah. Oke lah yang sudah sapi yang sudah ada di ini aja gitu. Itu untuk sapi yang kami bisa lakukan. Yang lain-lain ya sekarang mulai dengan adanya BPJS TK ini merupakan jawaban terakhir. Bahkan Bu, di dalam visi kami itu kan ada visi kami terwujudnya anggota hebat, koperasi kuat sebagai wadah transaksi investasi yang nyaman dan damai guna terlahirnya ekonomi masyarakat mandiri berpenghasilan setara UMK Bu. Setara UMK Bu, kami tantang di setara UMK. Jadi ketika UMK naik kami juga harus berpikir naik ya. Bagaimana hal itu bisa tercapai gitu? Kami memberikan porsi-porsinya. Porsi pertama simpanan wajib disetarakan 12 juta. Kan di situ ya kami berikan porsi yang berikutnya adalah simpanan khusus dengan maksimal simpanan 200 juta satu paket. Itu 18 loh Bu ya. Kalau 200 juta, bunganya 0,9. Pada 18 ditambah 8 tadi dia 856 itu kan sudah 26 mendekati UMK. Kalau saja ya setiap rumah tangga ada dana seperti itu di anggota kami, saya yakin mereka sejahtera. Karena saya berpikir ketika saya pagi berada di koperasi, tentunya saya sudah mandi, saya sudah sarapan, lengkap ya tentu di situ. Saya berpikir apakah orang-orang yang menempatkan dana di sini sudah bisa sarapan di jam seperti itu. Itu yang saya pikirkan. Nah untuk mereka bisa sarapan di jam seperti itu, jadi mereka harus punya penghasilan. Ayo dong percaya ke kami dan tempatkan dana di situ. Kami tidak ngambil untung. Kami jalankan uang itu 1,8, saya kasih juga 1,8. Kenapa bisa demikian? Saya berpikir ini inovasinya sama dengan beli bis mikrolet itulah. Saya udah dikasih bisnya sama anggotanya. Ini bis ini dikemudikan, dicarikan penumpang. Terus saya numpang 2 kampil nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, gratis saja. Kayak gitulah ya ini filosofinya. Jadi saya nggak ambil selisih di situ gitu. Jadi kalau saya lahirnya di Seraya memang kurang lebih di tahun 76 lah saya lahir. Tapi dalam ijazah saya 77 gitu kan. Karena setelah itu kami di kelas 1 SD di sini di tahun 83 itu orang tua saya memutuskan menjadi peserta transmigrasi ya. Jadi kami pindah dari sini ketika itu belum ada apa-apalah gitu ya, jalan belum ada gitu kayak banyak. Habis gitu kami transmigrasi ternyata nyantol di Buleleng ya, di Kecamatan Gerogga di Desa Penyabangan. Nah, di situ nyantol kurang lebih 7 tahun. Jadi begitu saya menginjak kelas 6 SD, baru Bapak lagi tidak habis penasarannya, baru mau ketemu jalan transmigrasi yang benar. Nah, transmigrasi lah di tahun 89 ya. Kami transmigrasi dengan daerah tujuan Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso, Kecamatan Beteleme ya. Kemudian desa yang kami tuju Desa Bintangor Mukti ya. Jadi kami tiang tamatnya di situ SD-nya, di SD Bintangor Mukti. Nah, di situ jadi orang transmigrasi kan sulit kalau saya ceritakan, mungkin orang tidak percaya. Kita jauh itu ya, untuk bisa mencapai rumah itu berjalan sehari ya dengan pakai apa itu bulldozer bukan ya, apa namanya itu yang kayak mobil Kubota itu ada keretanya narik kami itu di jalan yang tidak beraspal. Tentunya tidak, baru ada jalan tanah terbuka lebar, kadang ada perkerasan, ada tidak kayak gitulah. Itu sepanjang itu kami jalan itu baru sorenya nyampe di tempat transmigrasi. Dan di situ saya sempat sekolah 1 tahun, tamat di situ kan. Nama kepala sekolah saya ingat Bapak Akamala gitu ya. Kemudian di situ tentu kami berbaur dengan beberapa etnis, ada dari Lombok, NTT, Jawa, pribumi di sana, Bali, apalagi Bima gitu ya, NTB itu kita gabung di semua di sana. Nah, di situ ketika tamat SD ya, Bapak tidak ada di rumah, Bapak ke ladang sama orang tua ke ladang. Saya kebetulan tinggalnya bersebelahan dengan ada tetangga saya ketika itu seorang pedagang ya, dia sering ke pasar gitulah. Nah, pedagang ini punya kawan yang tinggal di kecamatan ya.
sebagai petugas di puskesmas. Nah, petugas tersebut pada saat ngantar puskesmas keliling, nah, itu kan mampir ke sana, mungkin ke warung gitulah, karena udah tugasnya nyetir udah selesai, jadi singgah ke sana. Cerita katanya nyari, kalau di zaman itu namanya anak tinggal, nyari anak tinggal, dan disampaikanlah saya gitu. Nah, saya langsung ketemu dengan bapak yang saya kagumi, Bapak Subandi. Bapak itu akhirnya mengajak, nanyain saya apakah mau sekolah. Saya bilang saya mau. Dan ketika itu saya sudah mendaftar SMP, tapi karena dana tidak ada uang, kami tidak jadi sekolah. Sudah terlambat ya penataran P4 seminggu, akhirnya kami dijemput sama Bapak Subandi. Saya tidak bilang ke orang tua kalau saya mau sekolah. Saya tidak pamitan lagi. Akhirnya begitu dijemput, orang tua tidak berani nolak kalau saya itu memutuskan sekolah. Bahkan semua mungkin tidak terima, karena di daerah transmigrasi yang utama adalah kerja gitu kan. Terus dari situ kami dibinalah sama Pak Subandi itu. Kami sekolah di situ. Saya melakukan aktivitas rumah tangga, apapun itu kerjaannya, pelihara babi, apa semua kegiatan. Saya ingin membuat ketika itu orang tua angkat saya senang gitu kan gitu. Terus akhirnya saya bisa sekolah. Saya sekolah di situ selama sampai tamat SMP dengan rutinitas itu. Bahkan mohon maaf saya sampaikan, saya berprestasi ketika Ibu Bu. Prestasi di SMA itu satu-satunya yang bisa di SMP itu yang ngalahin saya cuman anaknya Pak Camat, Bu. Di luar itu saya juara umum loh, Bu. Juara umum di situ. Jadi kami di sana disayang sama Bapak angkat itu, disayang. Jadi kalau pas kenaikan kelas itu selalu hadir ibu saya itu, istrinya Bapak Subandi, selalu dikalungi bunga gitu kan, senang ibunya. Mungkin ya kita nggak tahu, tapi kami juga dibiayai sih sama itu. Bahkan di situ kami pernah merasa dikasih bekal, selisih SPP masih sisa 200 rupiah Bu ketika itu. Saya kembalikan, bahkan ibu itu tidak nerima, ini silakan pakai bekal. Itu kebahagiaan tersendiri ketika itu, karena kami tidak bisa untuk itu. Kami lakukan semuanya itu dari pagi, bangun, masak, bikin bubur gitu kan, bersih-bersih apa semua rumah, kemudian siapin adik-adik kita itu, adik-adik angkat itu anaknya Bapak untuk sekolah. Terus jual es juga Bu, kita ngantar kirim es, antar anak TK. Kadang-kadang kami sekolah sudah terlambat juga. Tapi saya bersyukur ada jalan terhadap kehidupan saya. Terus kalau kami mau pulang kampung Bu, ke rumah orang tua, itu jalannya 6-7 jam Bu. 6-7 jam. Kami pernah, karena libur Idul Fitri, kami kan kadang-kadang malasan mau sekolah lagi kan gitu ya. Kami jalan mulai jam 12 malam Bu. Jalan itu jam 12 malam. Sampai di sekolah jam 7 pagi. Itu jalannya sudah di tengah hutan, di tengah lumpur-lumpuran, jalan tidak karu-karuan. Bisa dibayangkan bagaimana ini fisiknya itu gimana? Nggak bisa saya bayangin itu. Ya itu pernah kami coba jadi sampai jam seperti itu ya, sampai jam 7 sampai di sekolah. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri ketika itu ya. Jadi saya melakukan aktivitas di situ. Terus saya mau SMA ketika itu Bapak Subandi bilangin begini, kamu mau sekolah apa mau pulang? Saya disuruh pulang, saya bilang begitu sama orang tua. Terus Bapak bilang begini, ngapain kamu pulang? Ngapain kamu pulang, kawin, sudah selesai urusanmu tuh. Kamu mau sekolah? Mau Pak. Ya kalau kamu mau sekolah, kamu kerjai lahan sana gitu. Saya sebulan itu Bu, saya ngerjai lahan Bu di situ. Saya ngerjai lahannya Bapak. Saya pagi bangun masak, habis udah ada masak untuk bekal saya berangkat. Sore baru saya datang, terus begitu sendiri di tengah hutan. Tanpa dilihat sama bapak saya itu apakah saya bekerja atau tidak. Tidak mau tahu, yang penting saya pagi berangkat gitu aja. Saya nggak mau tahu itu, saya berangkat jalan kaki. Entah berapa lama saya nggak. Yang jelas saya begitu selesai tugas di rumah, saya berangkat gitu aja. Pulang kadang-kadang bawa kayu bakar kayak gitu kan, karena kita masih pakai kayu bakar ketika itu. Terus hal yang lain Bapak Subandi juga ngajarin saya, kalau di sana pas membangun bapaknya nembok saya ngayahin sampai jam berapa malam ya kita ngayahin. Tugas-tugas rumah tangga itu bekerja sebagai tukang cuci itu udah enggak masalah bagi saya. Nyetrika itu udah biasa. Setrika itu kok kerjaan di bawah rumah itu. Nah itu
ketika saya sudah mampu menyelesaikan tugas kebun itu, akhirnya saya disekolahkan. Dan guru saya juga meminta supaya saya sekolah ketika itu, karena ada kegiatan pramuka, diharapkan supaya saya mampu di situ nanti ditunjuk sebagai pratama, ya dibilang kayak gitu ketika itu ya. Jadi pratama, pradana ya, maka pradana gitu ya. Itu di situ saya akhirnya bisa SMA. Dan SMA itu saya lewati sama juga Bu, saya mendapat dari segi prestasi lumayan di situ. Jadi ketua OSIS kayak gitu kan Bu ya. Jadi organisasi kalau di pramukan ya jelas jadi ini kan, jadi pradana gitu ya, kayak gitu dari SMP dan seterusnya. Saya tidak tahu juga apa artinya itu kan ya. Terus ketika itu yang saya temukan dalam hati begini. Saya itu suatu saat nanti saya bisa menemukan hidup yang lebih daripada sekarang. Itu aja saya yakini. Saya tidak berpikir akan punya pekerjaan seperti apa, tidak. Hanya saya yakin itu. Saya kan biasa nyari kangkung itu Bu ya, nyari itu pakanan ternak itu kan selutut itu, bahkan basah sampai celana itu. Nyari pulang dari sekolah itu kan langsung nyari itu saya. Itu enggak pernah tidur siang. Kalau ada tidur siang, kaki saya harus taruh enggak sampai ke tempat tidur, digelentengin gitulah, biar nanti enggak lama tidurnya. 5 menit aja terbangun gitu. Begitu tamat SMA itu Bu, saya rencananya kuliah di UNTAD, Universitas Tadulako di Palu kan. Cuman saya nggak tahu saya harus ngambil jurusan apa, saya belum paham ketika itu. Waktu itu ada Pak Dewo, guru saya di SMA, yang nunjukin ke situ, terus kami mendaftar. Waktu itu namanya yang ujian masuk perguruan tinggi, UMPTK gitu ya, gitu. Ketika itu kami habis pendaftaran, semua lengkap terkirim, kami kembali ke daerah orang tua. Tapi orang tua itu Bu meninggalkan saya, saya kelas 2 SMA Bu. Jadi ini pisah kabupaten Bu. Kalau saya harus nyari orang tua, saya harus 2 malam baru saya ketemu dengan naik bis dari kecamatan ke kabupaten ke provinsi ke kabupaten lagi, kabupaten baru ke desanya bapak saya di daerah tempat, karena bapak saya merasa mungkin tak kuat di daerah itu, di daerah transmigrasi yang pertama pindah ke namanya Kabupaten Donggala. Kami ke sana, pindah ke sana, saya coba sowan ke Pak orang tua, saya ingin minta restu, karena waktu itu saya modalnya mau masuk perguruan tinggi, hanya saya dapat beasiswa, jadi saya modal itu yang saya mau pakai gitu. Dan saya meyakini saya akan bisa kuliah dengan aktivitas kerja apapun yang saya bisa lakukan di situ. Nah, ketika pulang ke kampung, orang tua berpesan begini, saya ada adik cewek lagi 2, dan ketika itu adik saya tamat SMP juga. Adik saya dipesan bapak begini, kalau kamu mau kuliah silakan, tapi ajak adikmu. Saya tidak tanggung jawab dengan adikmu. Ya akhirnya di situ saya kan tidak bisa apalagi saya dibebani untuk diri saja, saya tidak berasa belum ada solusi kan. Akhirnya kami tidak jadi Bu di situ. Nah, tidak jadi itu apa yang kami lakukan ya, kami tentu tinggal di kampung langsung ya sebagai bertani. Bahkan kami pernah menangis ketika itu karena saya mengingat beberapa kali 17 Agustus biasanya ikut pengibaran bendera itu berlangsung sangat lama, bahkan kadang sebagai pembawa bendera gitu. Kayak itu yang saya alami. Terus di situ saya nanam padi di sawah. Saya menangis karena baru kali ini saya tidak bisa ikut pengibaran bendera gitu. Saya menangis di situ. Setelah itu karena sudah tidak kuliah, saya bekerja Bu di sebuah perusahaan. Sebelum bekerja di sebuah perusahaan, saya pernah ngerit kelapa sawit Bu, mainkan sawit ke truk itu sampai jam malam-malam kayak gitu. Pernah itu Bu. Bahkan saya sudah tidak ngerti namanya nyawa, karena kami harus lewati medan yang sangat sulit, berada di atas di atas truk yang sangat tinggi, bahkan yang truk yang menjulang bebannya di situ, kami duduk di situ. Kami naikkan itu sampai malam bertonton. Itu kami lakukan sebulan. Ya. Setelah itu saya pulang, karena kami merantau ke Sulawesi Selatan lagi sebulan itu. Kami pulang Bu. Dan pulang lagi ke orang tua. Pulang ke orang tua, akhirnya ketemu pekerjaan. Saya bekerja di PT Astra Agroniaga ya. Kemudian itu masih anak perusahaannya PT itu di Sulawesi Selatan. Nama perusahaannya PT Mamuang. Saya bekerja di situ kurang lebih 2 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun gitulah.
Di situ juga saya pikir karena sudah ada fasilitas ya, ketika itu sudah kita ada karyawan juga di situ, ada rumah dinas, ada apa semua, ya kita bertahan di situ. Orang tua sakit, Bu, orang tua sakit, terus keputusan kami orang tua harus pulang ya. Kita percaya orang Bali ada itu ya. Terus kita sepakat bapak pulang, saya menyusul gitu kan. Setahun kemudian begitu rencananya. Habis gitu saya orang tua pulang sakit di sini, tidak ada yang tanggung jawab. Saya sadar saya anak 5 orang, kemudian saya cowok paling kecil. Saya teleponan waktu itu, bapak nelpon dari sini, saya di sana pakai all band namanya, Bu. Dari Palu ke situ pakai all band. Pakai all band itu dengar suaranya bapak. Saya bilang saya belum mau pulang, saya masih mau kerja, nanti saya kasih uang kan gitu ya. Akhirnya bapak bahasanya sedikit, ya kalau memang itu keputusanmu ndak apa-apa ya, bang bapak dini jak memek nyak mati nyak keng gitu. Terus akhirnya saya kembali merenungkan hal itu dan saya memutuskan ngambil cuti untuk pulang. Saya pulang di sini, saya ketemu orang tua. Sampai di sini juga saya menangis karena ternyata saya tidak tahu, Bu, bagaimana kondisi di sini. Satu yang saya ingat di sini hanya ada tangga batu itu yang saya ingat di kakek. Saya keren-kerenan lah, dari namanya orang rantau kan ya. Saya pakai sepatu kayak gitu, bawa tas. Ternyata saya harus jalan kaki panjang jauh untuk ketemu rumahnya bapak. Di situ saya harus menerima apa adanya dengan kakek, dengan nenek, semua keluarga adik saya, kemudian orang tua saya. Dan saya di situ tidak percaya namanya obat non medis, nggak percaya orang tua saya sakit kayak gitu. Saya akhirnya sadar melalui sakit orang tua saya bahwa ada obat yang non medis memang. Di situ saya temukan itu dan saya sadari cuti yang saya minta 2 bulan akhirnya akan hanguskan gitu ya. Akhirnya saya menetap di sini. Menetap di sini saya perhatikan orang tua sambil bekerja. Terus ada sepupu saya namanya Mangkin Jero Mangku Ragane, ya Mangku Made Kembar, ngasih ingatan ke saya, kalau terus tidak bekerja apa dipakai makan kan kayak gitu. Nah terus akhirnya saya belajar bikin patung pengrajin kayak gitu kan. Kami jadi pengrajin, terus akhirnya setelah jadi pengrajin ada penghasilan. Terus setelah ada penghasilan kami terus berkembang. Lama-lama saya masih belum bisa juga bertahan di sini. Saya coba keluar lagi, saya coba ke Sumbawa, saya coba ke Palembang juga nggak ketemu ya. Akhirnya kami pilihan dengan kakak saya. Sekarang pilihan siapa yang di Bali, siapa yang di luar, karena kami sudah menemukan daerah di Palembang yang baik, di Mesuji itu. Akhirnya sepakat bahwa saya yang di Bali, kakak saya yang ke sana gitu. Nah setelah itu kami terus di pengrajin. Di pengrajin itu ada kegiatan usaha yang dilakukan di situ. Terus setelah itu kami jadi pengepul, saya jadi pengepul, menekuni pengepul pengrajin itu kurang lebih 15 tahun. Jadi kami ngirim barang itu ke Ubud, Bu. Di setengah semua itu akhirnya saya dibalik semua perantauan saya ke Sumbawa, ke Palembang, padahal udah tinggal di Bali. Akhirnya saya ditunjuklah jadi Klian Banjar gitu, Bu ya, Klian Banjar. Sebelum jadi Klian Banjar, saya harus membuka jalan dulu, jadi panitia, ketua panitia pembukaan jalan di sini. Dulunya nggak ada jalan, kita buka jalan ke Banjar itu. Kemudian setelah buka jalan, entah gimana, saya dipilih jadi Klian Banjar. Akhirnya saya jadi Klian Banjar 12 tahun. 12 tahun di situ banyak saya dapat pengalaman. Disitulah saya temukan saya lelah melakoni semua aktivitas mencari uang itu, karena sejatinya itu tidak menjadi ukuran untuk kita tenang dan damai gitu kan. Di situ saya temukan itu, dan setelah jadi Klian Banjar 12 tahun, sambil juga di situ sudah bekerja di asuransi, bekerja di koperasi gitu kan. Nah, di desa juga saya kadang-kadang dari Klian Banjar ikut jadi panitia pemilihan tingkat desa gitu kan. Itu pekerjaan ketika itu, dan itu di sela-sela itu kami menanggung adik kuliah, kemudian ada sepupu juga yang masih sekolah tinggal di rumah. Terus setelah itu kami bisa lewatkan semua itu. Saya sempat bertanya sama Bapak Subandi, Pak, apa yang saya mesti lakukan ke Bapak biar saya bisa balas budi ke Bapak. Bapak bilang tidak perlu berbuat apa-apa sama saya, cukup kamu berbuat saja sama saudaramu di situ.
Itu saja, tidak ada yang lain. Saya langsung meniatkan ketika itu, oke, kalau begitu saya, karena satu orang, saya berusaha menjadikan 2 orang gitu kan. Akhirnya saya menjadikan 2 orang mendukung kuliah adik, tambah saya tahu di mana saya dapat uang ketika itu. Dan satu sepupu saya jadi TNI ya, itu sudah 2 saya jawab. Dan saya pikir amanah yang diberikan oleh Bapak Subandi, saya pikir sudah selesai. Di situ setelah semua aktivitas itu jalan, ya kita harus ada kewajiban spiritual yang saya harus lakukan di situ. Setelah semua itu lewat, saya melakukan kewajiban spiritual saya gitu. Nah, di situ juga kami membangun Balai Banjar, menghadirkan air yang dulunya defisit air di Banjar kami jadi surplus air, yang dulunya tidak ada listrik jadi listrik masuk, tidak ada jalan jadi jalan di aspal, tidak ada PAUD kami dikasih dana rintisan PAUD dari provinsi. Dan juga kami sempat memperhatikan anak-anak yatim dan tidak mampu ketika itu kami sekolahkan di Tabanan. Saya sendiri mintakan kemana-mana gitulah, nyarikan. Ada yang ibu yang PT Kresna Karya itu, Ibu Nila ya, ibunya Manilawati, yang ngasih bantuan beras kepada anak itu yang saya titip di Tabanan. Kalau sekolahnya Tabanan Bu mereka. Kami carikan bantuan biaya kemana-mana Bu ini. Saya tidak mengataskan namakan diri saya, saya jalan aja kayak gitu. Dan itu semua lewat. Sekarang anak-anak itu sudah semua bekerja gitu. Yang anak-anak dari semua tahun kita disitulah keluarga itu. Nah, di luar semua itu Bu, setelah menjadi ini saya fokuskan di mana saya mesti lakukan aktivitas yang totalitas. Akhirnya sekarang ketemulah di koperasi gitu. Mungkin di situ mungkin mereka melihat ada beberapa titik masyarakat menilai keberhasilan kayak gitu. Saya tidak tahu pastinya seperti apa mereka menilai saya gitu kan. Kalau saya, harapan saya pada kehidupan sekarang ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan karma hidup saya dengan baik dan tuntas, itu saja Bu. Kalau urusan koperasi, jika sepanjang saya masih bisa melakukan aktivitas karma dengan baik, saya pikir itu. Kalau harapan yang lain, harapannya sih supaya bertahan, tidak hanya pada saat mungkin di bawah kepemimpinan saya ini baik-baik saja. Kalau begitu kan tetap akan melukai mereka yang memiliki dana. Karena bagaimanapun juga diri kita akan menjadi bermakna dalam hidup apabila kita berhasil memberikan manfaat kepada orang lain gitulah. Sari Arta Utama, salam sahut. Masuk sukses 102 miliar.